tahapan berpikir. Nah, menurut Prof, apakah memang bisa disatukan seperti ini, ataukah memang harus dipisah-pisah untuk mengetahui dari level berpikir dari C4, C5, C6? Ya, kemarin itu kan ide muncul, ada ide muncul begini, ya mungkin dari apa dulu itu kemampuan berpikir kreatif ya prosesnya itu ya, tapi ngukurnya kan itu melalui indikator-indikator kemampuan berpikir kreatif. Jadi bisa jadi kalau hanya mengukur satu indikator saja, mungkin ya, proses berpikir kreatifnya belum bisa muncul seluruhnya. Jadi ketika siswa atau peserta itu atau responden ya menyelesaikan soal yang mengukur indikator fluensi misalnya ya, fluensi kan sederhana mungkin ya, sederhana. Nah itu hasil pekerjaannya tidak bisa dipakai untuk mendeteksi proses berpikir kreatif lengkap, tidak bisa. Kelihatannya tidak bisa. Oleh karena itu, ini bisa untuk mengungkap itu bisa melalui beberapa soal. Jadi nanti diperkirakan hanya untuk indikator ini hanya sampai prosesnya sampai tahap ini. Karena untuk tahap berikutnya tidak dibutuhkan gitu. Jadi misalnya kayak ini ya, kayak ingatan misalnya ya. Kalau indikator ingatan gitu ya, itu kan soalnya sederhana. Iya. Ini sederhana. Jadi sederhana sehingga untuk mendeteksi proses berpikir yang agak kompleks kan susah. Ya, tidak bisa dilihat dari hasil pekerjaan atau proses pengerjaan dari soal yang mengukur ingatan. Jadi sangat dimungkinkan beberapa indikator baru bisa muncul, semua prosesnya bisa muncul. Ya. Jadi yang tahu itu yang ini, yang mengukur ya, yang mengukur. Oh, kalau indikator ini paling pol sampai prosesnya sampai tahap misalnya kalau ada 6 tahap itu ya, paling sampai tahap 4 sudah selesai itu, tahap 5 dan 6 tidak akan muncul di pencapaian indikator ini. Gitu. Ya, jadi bisa sambung menyambung. Jadi tahap 1 sampai 5, soal di nomor 1. Nah, tahap 6, itu bisa di indikator 4 misalnya. Tahu ya maksud saya ya. Jadi tidak setiap indikator itu semua tahapan proses berpikirnya itu tidak bisa muncul lengkap, tidak bisa. Ya itu nanti bisa disetting ya. Bisa disetting, yang tahu ya memang ini, yang tahu yang melakukan ya, yang melakukan pengukuran. Oh, kalau indikator ini hanya sampai pada tahap 4. Oh, untuk bisa mencapai tahap 6 itu soalnya harus ini gitu. Nah, apakah cukup diambil soal yang mengukur indikator yang tahapannya lengkap, apa semua
indikator kemampuan itu harus diukur itu ya. Karena yang diinginkan kan itu tadi ya tahapan-tahapannya ya. Karena akan ditemukan muncul enggak ya ini ya gitu ya. Gitu. Jadi mungkin kalau di sini kan ada menganalisis ya, Prof. Pertama menganalisis, kemudian Ya, mengevaluasi. hotnya kan C4, C5, C6. Ya. Ya. Berarti dari situasi ini maksudnya bisa muncul pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan jenjang kognitif yang C itu, Prof. Ya. Jadi yang jelas itu kalau satu indikator itu mestinya satu pertanyaan. Iya, iya. Atau satu soal ya, satu soal. Satu soal. Hanya saja untuk mendeteksi atau untuk menganalisis mengapa ya, mendeskripsikan tahapan-tahapan itu belum tentu proses pengerjaan untuk mencapai indikator itu bisa muncul lengkap, bisa jadi. Jadi istilahnya itu bisa saling terkait ya. Ya. Saling terkait. Oh, indikator ini tidak muncul. Tidak akan muncul di soal yang ukur indikator ini, tidak akan muncul semua gitu. Iya. Ya, gitu ya. Ya. Jadi bisa saja ketika C5 mengevaluasi, menganalisisnya juga bisa terlarut di situ ya, Prof. Bisa jadi di situ, atau ya yang jelas kalau di Bloom itu kan memang kalau C3 itu mesti memuat C1 dan C2. Ya. C4 karena penjenjangan sudah di sana. Tahap, Prof. Sudah penjenjangan, sudah hierarkis ya. C1 itu paling sederhana, terus C2, C3 sudah level itu. Jadi tidak terpisahkan satu sama lain gitu ya, Prof. Iya. Ya itu tadi untuk melihat pentahapan proses berpikirnya untuk satu soal yang mengukur satu indikator kayaknya belum lengkap ya. Jadi dibutuhkan soal yang lain yang mengukur indikator yang lain. Baik, Prof. Ya, Nanti gitu. akan Ya. diperbaiki, dicoba Ya. untuk dibuat lagi. Jadi maksud saya gini, nganalisisnya jangan per soal. Jangan per soal ya. Kalau per soal ya boleh per soal, tapi nanti kan ini anak ini ketika kalau dilihat proses berpikir kreatifnya kok hanya sampai ini ya gitu. Ya dengan itu beberapa soal itu. Beberapa soal. Yaitu tadi soal nomor 1, oh ini baru walaupun pengerjaannya prosesnya benar, proses pengerjaannya lengkap dan perfect, hasilnya betul, tapi belum sampai pada tahap yang ke-6 misalnya ya, belum sampai tahap yang ke-6, atau mungkin ada tahap-tahap yang tidak bisa muncul gitu. Itu maksud saya. Nah, tahap-tahap yang tidak bisa muncul di suatu ini proses pengerjaan soal oleh siswa itu mungkin bisa muncul di proses pengerjaan soal yang lain. Ya, berarti nanti analisisnya ya terintegrasi. Keseluruhan ya. Keseluruhan. Oh, anak ini bisa sampai tahap ini. Ketika di indikator 1, dia hanya sampai tahap 4. Ya memang sudah hanya sampai tahap 4 soalnya sudah bisa dikerjakan dengan benar gitu. Nah, nanti yang tahap 5, 6 itu harus soal yang lain. Yang lain. Ya. Jadi
nganalisisnya terintegrasi, tidak sendiri-sendiri. Ya, jadi ada 4 soal misalnya ya, itu terintegrasi. Oh, anak ini mencapai indikator di soal nomor 1, tahapnya sampai 3. Soal nomor 2, oh ini bisa sampai tahap 5. Soal nomor 4, nah, enggak ada yang enggak. Dia hanya bisa sampai tahap 5 saja. Tahap 6 dia enggak bisa, walaupun soalnya itu mengukur sampai tahap 6 misalnya. Jelas ya? Ya, baik, Prof. Jadi analisisnya jangan per soal, jangan satu soal dipaksa supaya bisa muncul semua, jangan. Iya, Prof. Ya, jangan. Ya sesuai dengan ini tingkat ya ini ya deskripsi dari indikator itu gimana kan gitu ya. Terus soalnya seperti inilah. Nah, jangan dipaksa ini nanti ini harus muncul 6-6-nya. Berarti kalau hanya muncul enggak bisa. Ya itu tadi. Lah kalau sudah benar mengerjakannya prosesnya betul, hasilnya betul. Tetapi tidak muncul lengkap sampai 6 tahap misalnya. Kan ya tidak boleh dipaksakan. Cuma dipaksakan kok biar sekaligus. Makanya itu soalnya jangan satu ya, nek soalnya ya lengkap dari setiap indikator satu soal. Ya, baik, Prof. Tapi terintegrasi tadi, ya terintegrasi. Gampangannya gini, kalau semua mengerjakannya betul semua, jadi 5 soal, jadi nilainya 100 ya. Kalau nilainya 100, proses pengerjaannya itu mestinya harus muncul gitu. Semua itu proses pengerjaannya semua muncul, entah yang 1-3 di soal nomor 1, yang lainnya di soal nomor 2, yang lainnya lagi soal 3, yang lainnya lagi soal 4 gitu ya. Ya, itu. Jadi jangan paksa satu soal muncul, semua proses pengerjaannya muncul di satu soal. Iya, baik. Oke. Terima kasih ini memberikan kesempatan kepada yang saya kira sudah cukup. Terima kasih. Oke, ya. Tapi Prof, kalau terus. Tapi kalau misalkan satu soal itu alhamdulillah muncul semua itu alhamdulillah berarti. Berarti sudah punya, sudah dapat apa ya, satu soal yang bisa mengukur ya alhamdulillah. Malah betul. Iya, berarti nanti soal-soal yang lain tinggal mengikuti aja. Betul. Iya. Oke. Paham, Prof. Iya. Atau yang lain mungkin tidak muncul, enggak masalah. Memang tahap-tahapnya tidak sampai lengkap. Ya, misalnya tahapannya itu ada 6. Oh, ini diselesaikan tahap 3 aja sudah selesai dan sudah betul loh. Nah, gitu misalnya. Oke. Siapa lagi? Saya, Prof. Iya. Saya rencana mau penelitian kecil di SMP, Prof. Penelitian kecilnya itu kan terkait dengan mata kuliah pilihan loh ya. Iya, nanti ada 2 penelitian kecil. Jadi untuk mata kuliah pilihan kan model dan assessment itu Bu Emi sudah menginstruksikan kami untuk eksperimen, dan itu kami juga akan melaksanakan eksperimen. Selain itu, saya juga akan melaksanakan penelitian kualitatif dengan subjek yang sama, Prof. Tapi beda, apa namanya ya, bukan dijadikan satu penelitiannya. Beda perlakuan. Ya, ngoten. Tapi hati-hati ya, nanti bisa terjadi auto loh. Auto plagiarisme. Beda ini sih, Prof. Beda judul sih. Tapi yang sama hanya pemecahan masalahnya.
Oh gitu, ada Nggih. cantolan yang sama. Nggih. Silakan, hanya saja saya pesan ya, sesederhana apapun itu harus ada proposalnya sehingga arahnya jelas dan nanti juga proposal itu kalau ada itu nanti itu sudah setengah jadi menurut saya. Nggih. Oke. Saya mau memperlihatkan instrumennya, Prof. Monggo. Ini soalnya hanya satu. Ini untuk persamaan garis lurus. Jadi ada ceritanya dulu, situasinya. Kemudian di sana dia diminta untuk melaksanakan proses pemecahan masalah. Disuruh menyelesaikan pertanyaannya, Pak. Tunjukkan Ini. menurut ya betul jarak tempuh Rani ingin mengunjungi objek wisata berjarak 20. Ini harus loh ya, realistis loh ya. Oh, realistis. Iya. Jaraknya jangan 5 meter loh ya, 25 kilometer dan tempat tinggalnya menurut tarif transfer. Menurut tarif itu kan benda mati. Oh, nggih. Menurut tarif Yanto lagi. Transfer antara perusahaan A dan B, bantulah Rani. Berdasarkan. Ya, itu berdasarkan. Atau sesuai dengan berdasarkan. Bantulah Rani untuk memilih perusahaan ojek online yang tepat. Hemat. Tunjukkan perhitungan biaya Anda dalam setiap kasus. Wah, ini kelas piro iki? Kelas 8. Oh, kira-kira mudeng enggak ya ini ya? Dengan pertanyaan yang dengan bahasa yang tinggi itu, tunjukkan perhitungan biaya Anda atau biaya Rani. Oh iya. Perhitungan biaya yang dikeluarkan Rani. Yang dikeluarkan kami dalam. Nek pada Anda wong dhek kon ngitung kok ya. Iya. Nah, ini yang dimaksud setiap kasus itu mereka tahu enggak ya? Lebih dijelaskan lagi ya. Oh, yang belakang ya, Prof. Ya, setiap kasus itu bahasanya terlalu tinggi ya untuk anak-anak kelas 8. Bila ya langsung ditunjukkan. Setiap kasus ada berapa kasus itu nanti? 2 sih, Prof. Hanya maksudnya gini, nanti perusahaan A itu biayanya berapa untuk 25 km, perusahaan B berapa gitu. Tapi sebelum nemu itu kan dia harus nemu persamaan untuk perusahaan A, terus perusahaan B juga ditemukan rumus persamaan garisnya, ditemukan persamaan garisnya, baru disubstitusikan nilai 25 km ini. Kalau lebih lebih dipancing gimana? Saya sebenarnya buat 2 versi, Prof. Ini yang atas, yang saya sudah, kalau di atas ini sudah ada tarif 4 km pertama itu 8.000 untuk perusahaan A, dan setiap kilometer berikutnya itu 2.500. Perusahaan ojek B itu 5 km pertama itu 7.000 dan 3.000 untuk tarif kilometer berikutnya. Tapi kalau ini itu lebih mudah daripada yang tadi yang bawah. Kalau ini kan langsung biaya sama dengan 8.000 tambah X dikurangi 4 kali 2.500. Nanti dia langsung dari satu kalimat ini, kalau anaknya paham kalimat ini, dia bisa langsung membuat model matematikanya, bisa langsung buat persamaannya. Kalau yang tadi kan ada 2 titik baru bisa nemu persamaannya. Ya, ini soal ini mengukur apa? Kemampuan apa? Pemecahan masalah, Prof. Yang indikator apa?
kalau pemecahan masalah kan sudah jadi satu, Prof, di soal. Jadi di satu soal dia harus bisa memahami masalah, merencanakan, kemudian melaksanakan dan mengevaluasi hasilnya. Itu kan bukan indikator kemampuan pemecahan masalah, itu tahapan menyelesaikan masalah menurut Polya. Itu langkah-langkah menyelesaikan. Nah, sebaiknya ketika membuat soal itu mestinya melihat indikator kemampuan pemecahan masalah. Mau yang indikator kemampuan pemecahan masalah yang mana? Mungkin tadi yang saya sampaikan, mungkin kalau hanya satu soal saja mungkin belum bisa nampak semua. Ya. Kecuali kalau yaitu tadi per pertanyaan, sebenarnya soalnya satu, pertanyaannya itu sudah didesain sedemikian rupa, pertanyaan satu ngukur indikator satu, pertanyaan dua ngukur, ya itu jadinya nanti kalau bisa menjawab itu semua indikator itu nanti prosesnya akan muncul semua. Bisa jadi seperti itu. Kalau soalnya seperti ini kan dilihat dari pertanyaannya ada berapa? 3 kan? Enggak, ini yang mau dipakai yang nomor 1 aja. Nomor 1. Oke, kalau 3. Menurut biaya transportasi online antara Rani untuk memilih, tunjukkan perhitungan biaya Anda dalam setiap kasus ya. Nah, itu pertanyaannya satu sebenarnya. Pertanyaannya satu. Lah, ini kalau sesuai dengan teori pengukuran itu ya baru mengukur satu indikator. Lah, indikator yang manakah yang capaiannya diukur dengan soal ini gitu. Kalau saya baca dari jurnal-jurnal itu, kalau pemecahan masalah itu dia nggak ada indikator, Prof. Jadi soalnya itu yang non rutin begitu dan membutuhkan beberapa tahap, tidak langsung bisa dijawab dengan satu pengerjaan. Nah, itu namanya soal non rutin. Kalau soal kemampuan pemecahan masalah itu ada definisinya, ya termasuk non rutin itu salah satu cirinya ya tidak rutin, ya tidak rutin. Ya itu, tapi semua itu ada indikatornya. Ada indikator, dan ini jangan-jangan ini ketika membuat itu banyak loh yang ini yang menggunakan loh membuat soalnya kok menggunakan ini indikator bukan indikator kok menggunakan langkah-langkah menyelesaikan soal menurut Polya itu. Nah, itu hanya ini langkah-langkah menyelesaikan soal menurut Polya itu bukan indikator kemampuan pemecahan masalah, tapi langkah-langkah menyelesaikan masalah. Ya, ini saran saya, coba dalami betul kemampuan pemecahan masalah. Kalau SMP itu cenderung apa ya, pakai NCTM apa pakai apa ya? NCTM. Ya, nanti akan saya cari, Prof. Ya, ini masih kacau di ini loh, masih kacau di indikator kemampuan pemecahan masalah. Kalau ini ya soal cerita gitu ya, ini soal cerita. Tapi ini kalau ini ngukur indikator apa ya? Lah itu tadi masih kacau. Ya. Jadi kemampuan pemecahan masalah itu indikatornya tidak salah ada 4 kok menurut NCTM. Pelajari betul itu. Jangan sampai terjadi miss dengan langkah-langkah menyelesaikan masalah.
portfolio. Nggih. Ya. Satu lagi Prof, ini instrumen untuk mengukur gaya kognitif reflektif impulsif. Dia pakai tes MFFT, Matching Familiar Figure Test. Ini kan adaptasi ya atau adopsi ya. Adopsi itu enggak sah, enggak apa-apa. Adopsi pakai aja. Jadi ini adopsi dari Warli. Kemudian nanti saya akan teskan ke siswa, ada 13 soal. Dia mencocokkan nanti gambar mana yang sama dengan gambar utama ini. Jadi siswa memilih nomor 1 sampai 8. Kemudian saya mencatat waktu pertama kali dia menjawab dengan benar. Misalkan ini jawabannya kan nomor 6. Jadi kalau dia jawab 2 berarti kan salah. Terus saya bilang coba lagi sampai betul. Kemudian saya mengukur waktunya dan berapa kali dia percobaan menjawab sampai benar. Oh iya. Jadi itu petunjuk pelaksanaan apa istilahnya ya, petunjuk implementasinya ikuti aja itu intinya. Sudah saya pelajari dan insya Allah sudah saya pahami untuk pengukuran. Iya. Lalu tentang nanti hasil pengukurannya nanti juga ngikuti aja di sana. Cara memutuskan gimana? Prof. Namanya adopsi ya. Itu progres dari saya, Prof. Nanti akan diperbaiki untuk soal dan indikatornya. Iya. Terima kasih, Prof. Hartono. Oke, sama-sama. Apalagi ya aku ngantuk loh. Saya, Prof. Pak. Ya, ayo Pak Gun. Saya sama Pak Gunawan sama ya, Prof. Iya, nanti Kasihan ya, Bu Sri. Profesor sudah ngantuk. Ya, saya serahkan kepada Pak Gunawan. Hanya bedanya ini ya, bedanya itu taksonominya. Tinjauan dari taksonominya. Ya. Ini sebenarnya saya sama Bu Sri sudah sore hari Prof sebelum waktu maghrib ini untuk menyamakan persepsi Prof untuk alur penelitian dari disertasi kami. Jadi untuk saya sendiri ini proses berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah matematis berdasarkan taksonomi domain proses kognitif Bloom. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Prof, untuk rumusan masalahnya ini ada 2. Yang pertama, berapa tahapan proses berpikir kreatif. Kemudian yang kedua ini, bagaimana mahasiswa ini membangun aspek kognitif dari masing-masing tahapan berpikir kreatif yang menjadi hipotesis saya ini, Prof. Yang ingin kami konfirmasi ini. Mana hipotesisnya? Rumusan masalah? Rumusan masalah ini, Prof. Berapa? Ada 2 ini. Berapa tahapan proses? Berapa proses tahapan berpikir kreatif dalam menyelesaikan berdasarkan taksonomi domain proses kognitif Bloom. Terus, bagaimana mahasiswa membangun aspek kognitif pada setiap tahap proses berpikir? Berdasarkan ya, terus saja. Jadi ini Prof yang kami ingin menyamakan alur penelitiannya. Jadi saya buatkan diagram kecil seperti ini. Penelitian saya ini rencanakan kualitatif, kemudian ada 2 poin besar di sini, ada kemampuan berpikir kreatif dan taksonomi Bloom. Jadi untuk alurnya ini, yang kemampuan berpikir kreatif ini nanti subjeknya saya berikan tes berpikir kreatif ya berdasarkan indikator-indikator berpikir kreatif. Kemudian dari tes tersebut saya juga membuat pelevelan dari berpikir kreatif, Prof. Ini nanti ada sangat kreatif, cukup kreatif, kurang kreatif, dan tidak kreatif. Nanti dari hasil ini akan masing-masing mahasiswa akan masuk ke dalam level-level ini tadi yang saya
definisikan baru ini Prof levelnya. Kemudian nanti sudah seperti itu, sudah masuk semua. Kemudian dari masing-masing level ini mau saya ambil 2 responden, Prof. Untuk saya analisa jawabannya yang tes tadi. Nah, dalam menganalisa jawaban ini, kami menggunakan pedoman dari tahapan atau level taksonomi Bloom. Dari C1, C2, C3, C4, sampai C6. Jadi dari jawaban responden tersebut itu, pada dimensi mengingat itu, apa yang ada dalam jawabannya. Di dalam teorinya Bloom itu mengingatkan ada beberapa subdimensi ya Prof. Misalkan yang mengingat itu misalkan mengambil pengetahuan yang dulu pernah didapat. Nah, kira-kira muncul nggak di jawaban mahasiswa itu? Apakah mahasiswa itu sebelum menjawab itu ketika melihat soal itu teringat kembali masa lalu pengetahuannya itu tidak begitu, Prof. Kalau itu nanti bisa digali di jawabannya, berarti C1-nya itu muncul begitu. Ada di situ. Begitu pula nanti analog untuk C2-nya, C3, C4, dan C5, C6, Prof. Nah, dari sini semua ini kan nanti tadi banyak sekali aktivitas-aktivitas kognitif ya, Prof. Nah, itu nanti baru saya masukkan, saya giring ke dalam tahapan-tahapan yang saya rumuskan di awal yang menjadi novelty saya. Jadi misalkan kemarin saya ada 5 tahapan, Prof. Preparation, incubation, kemudian desain, kemudian yang illumination dan verification. Nah, itu nanti aktivitas kognitif tadi ini mau saya giring ke sini, Prof. Tanpa mengurangi definisi yang menjadi patokan saya, yaitu definisi Wallace. Artinya misalkan Wallace ini yang preparation ini mendefinisikan memahami masalah kontekstual dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan masalah. Jadi yang tadi di sini itu mau saya masukkan di situ. Kayak tadi mengingat pengetahuan yang lalu, berarti nanti masuknya ke tahap preparation begitu. Dan yang lain juga seperti itu, Prof. Apakah alurnya memang seperti itu, Prof, atau bagaimana, Prof? Mohon tanggapan dan masukannya, Prof. Apakah sudah betul seperti itu atau memang saya keliru, Prof? Masih mute Prof. Hartono. Iya. Bentar, ini kan sama-sama ini ya. Kognitif semua. Yang satu tuh kemampuan berpikir kreatif, yang satu itu ya kemampuan berpikir, itu aja. Okay. Kemampuan berpikir kreatif itu punya indikator, kemampuan berpikir punya indikator. Atau hasil belajar kognitif ya, menurut hasil belajar kognitif ini kan. Tapi ini sebenarnya kan Bapak ini hanya menggunakan proses kognitif ya. Prof. Yang domain yang kedua kenapa tidak itu yang pengetahuan. Nah, itu taksonomi Bloom yang direvisi sampai dengan urutan 1, 2, 3 sampai 6 itu kan Great Wall-nya itu ya, Great Wall Bloom yang direvisi itu sampai dengan 6. Kenapa itu yang diambil sementara kemampuan berpikir menurut itu ada 2 dimensi, dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan. Okay. Nah, ini juga satu pertanyaan juga. Nah,
ini menghubungkan hasil pengukuran kognitif kemampuan berpikir kreatif dan kemampuan berpikir, ya. Ya, barangkali ini kemampuan berpikir kreatif itu bisa terjadi saling memuat, ya. Nggih, Prof. Saling memuat, atau mungkin kalau tidak saling memuat terjadi irisan. Jadi irisan itu. Terjadi irisan, jadi kemampuan berpikir kreatif itu jangan-jangan juga sudah ada di dalam domain proses kognitif itu, Belum, gitu. iya. Betul, Ya. Prof. Jadi Betul. yang C1 sampai C6 itu menurut Bloom yang kemampuan berpikir kreatif itu yang fluensi ada 4 itu jangan-jangan sudah di situ, gitu ya. Jadi ada pembauran di situ, ya. Jadi membauran apa ya? Ya, antara domain kognitif, domain proses kognitif Bloom dengan kemampuan berpikir kreatif. Kalau dilihat itu misalnya fluensi, gitu ya. Fluensi itu kan apa? Memberikan banyaknya jawaban, Prof. Banyaknya jawaban. Nggih. Nah, banyaknya jawaban itu mungkin di dalam banyaknya jawaban itu juga ada unsur, ada aspek mengingatnya. Nggih, betul, Aspek Prof. memahami, gitu. Jadi bisa jadi itu ini, itu tadi bisa saling memuat atau bahkan saling beririsan, ya. Sehingga jadi gimana ya nanti? Kenapa harus dikaitkan dengan proses domain kognitif? Proses kognitif. Kalau dulu motivasi saya, Prof, kenapa saya ambil taksonomi Bloom itu, betul yang tadi disampaikan Prof itu, karena memang ada irisan ya, Prof. Karena berpikir kreatif itu kan menciptakan ide yang baru yang tidak biasa. Nah, di taksonomi Bloom itu kan ada dimensi yang menciptakan itu, Prof. Nah, itu ada semacam irisan di situ, Prof. Begitu. Jadi itu yang dulu memotivasi saya mengambil tinjauannya Bloom. Karena supaya nanti dalam menganalisanya itu bisa saling mendukung atau saling beririsan dan sebagainya, begitu, Prof. Lalu kenapa harus lewat ini untuk mendapatkan novelty? Itu kan diharapkan kan dapat temuannya ya, novelty-nya ya. Iya, betul. Betul, Prof. Jadi semacam Prof. Tadi yang saya sampaikan di C1 itu kan mengingat nanti ada subdimensinya juga ya, Prof. Ada beberapa subdimensi dari mengingat C1 itu. Nah, saya ingin mengadopsi sub-subnya itu untuk menguraikan tahapan proses berpikir kreatif, Prof. Jadi kayak tadi mengingat C1 itu kan ada subdimensi mengambil pengetahuan yang tersimpan dalam memori jangka panjang. Berarti itu jadi suatu tahapan di proses berpikir kreatif bahwa sebelum mahasiswa menjawab itu dia melihat soal pertama responnya itu, oh ya dulu saya ingat pengetahuan misalkan tentang limit ketika semester 1 begitu, Prof. Atau metode mencari limit ketika saya SMA begitu, Prof. Jadi ada keterkaitannya begitu, Prof. Berarti gini, setelah di ini tadi ya, ini kan istilahnya apa ya, menganalisis kemampuan berpikir kreatif, terus menghasilkan penjenjangan atau pelevelan. Pelevelan, Iya.
Terus itu kan diukur dengan kemampuan dengan soal yang mengukur kemampuan berpikir kreatif. Betul, Prof. Betul. Lalu dihasilkan penjenjangan. Penjenjangan yang 5. Ada berapa? 5, Prof. Ada 5. 5 apa itu? Sangat kreatif yang paling tinggi, jenjang berikutnya kreatif, kemudian cukup kreatif, kurang kreatif, dan yang terakhir itu tidak kreatif, Prof. Tidak kreatif. Kalau dengan Yone Siswono itu sudah seperti itu, tapi ini juga saya sekaligus menyampaikan, ini saya mau membuat penjenjangan sendiri, Prof. Mau semacam ingin menemukan sendiri novelty jenjangnya berpikir kreatif saya itu ini. Kalau saya mengamati beberapa penelitian Siswono dari 2004 sampai terakhir 2010 dan ada yang setelahnya itu, jadi ada perbedaan. Nah, saya juga punya hipotesis sendiri ini, Prof. Jadi yang misalkan level kreatif ini memenuhi indikator apa begitu? Apakah fluency dan novelty atau flexibility dan novelty? Nah, itu saya sudah merancang, Prof. Dalam bentuk tabel ini saya sudah merancang, cuma tinggal nanti action di kelas mau penelitian begitu, Prof. Penelitian kecil ini, Prof. Enggak, itu pelevelan itu ada 5 ya. 5 betul. itu kriterianya bedanya dengan Siswono apa? Kalau saya ya, Prof, bedanya dengan Siswono itu, kalau Siswono itu di level sangat kreatif itu memenuhi indikator keluasan dan kebaruan. Tetapi di level yang memenuhi indikator keluasan dan kebaruan itu saya masuk di level kreatif, Prof. Tidak sangat kreatif. Jadi itu yang menjadi perbedaan saya dengan Siswono dan dengan yang lain. Indikatornya berapa? Indikator yang saya pakai 3, Prof. Enggak, kemampuan berpikir kreatif, indikatornya yang dipakai menurut Silver ada berapa? Ada 3, kelancaran, keluasan, dan kebaruan, Prof. Oh, 3. Berarti kalau memenuhi 3-tiganya, itu sangat kreatif. Itu berupa apa ya istilahnya, hierarkis enggak? Maksudnya hierarkis seperti ini loh, seperti yang domain proses kognitif menurut Bloom itu, C1 itu kan paling paling sederhana ya. Terus C2, C3. C2 memuat C1. C3 memuat C1 dan C2 kan gitu. Nah, apakah yang silver itu seperti C1, C2, C3, makanya diberi C1, C2, C3, C4 itu kan sudah kayak ini ya, hierarkis. Tidak, Prof, sepertinya, Prof. Tidak, Prof. Cuma tingkatannya itu, Prof, yang paling tinggi di antara 3 itu novelty, Prof. Jadi yang pertama itu novelty, yang kedua flexibility, dan yang terakhir itu kelancaran. Yang disampaikan Prof juga minggu lalu seperti itu, yang ditanyakan Pak Dewi kan yang paling rendah kelancaran itu, Prof. Itu adanya seperti itu. Ya, berarti kan ya itu namanya paling rendah ya, berarti kalau hanya mencapai yang paling rendah apa tadi? Kelancaran, Prof. Ya, berarti itu C1. Gampangannya C1. Yang paling rendah kelancaran. Terus yang kedua? Keluasan. Yang ketiga? Kebaruan, Prof. Ya. Kriteria kalau sangat kreatif? Itu 3-tiganya dipenuhi, Prof. Semua 3-tiganya. Kalau kreatif? Ada 2 kemungkinan, Prof. Yang kemungkinan pertama itu memenuhi 2, kelancaran dan keluasan. Kemungkinan yang kedua itu memenuhi kelancaran dan kebaruan. Itu Siswono, Prof. Enggak, yang penjenengan. Oh, saya. Yang kedua itu memenuhi kelancaran dan kebaruan dan keluasan dan kebaruan, Prof. Ada 2 kemungkinan juga.
itu kombinasi dari 1, 2, 1, 3, 2, 3. Kok enggak ada 3 kemungkinan apa? Kombinasi Prof. 3 dari 2. 3 dari 2 kan bisa 1 dengan 2, 1 dengan 3, 2 dengan 3. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik gitu loh. Ya. 1, 2, 3 kan kombinasinya itu 1 dengan 2, 1 dengan 3, dan 2 dengan 3. Sudah, Prof. Yang tadi yang C2, C3 misalkan itu masuk yang sangat kreatif, Prof. Jadi yang kreatif ini saya kombinasi 1, 2, dan 1, 3, Prof. Ya, 2, 3 masuk apa? 2, 3 itu masuk yang sangat kreatif. Kalau berarti ada 2 kemungkinan. Nggih, betul, Prof. Sangat kreatif, seolah-olah itu nomor 1 yang nomor 1 itu otomatis masuk nomor 2 gitu ya. Yang kelancaran otomatis masuk fluensi gitu. Kan 1, 2, 3. Nggih, Prof. Terus 2, 3. Nggih. Alasannya apa ya? Alasannya apa ya? Kan 2 indikator. Kenapa tidak ikut yang kemungkinan yang itu tadi? 1, 2, 1, 3, 2, 3 gitu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang logis saja. Nggih, betul. Ya itu dipikirkan aja, dipikirkan aja. Itu terus penjenjangan ada 5 ya, ada 5. Betul, Bro. Ada 5 kreatif ini. Ya itu tadi kalau bedanya dengan Siswono sudah tahu. Nah, setelah itu, setelah tahu penjenjangan, terus penelitian lagi. Setelah tahu penjenjangan, ini saya ambil sampel, Prof. Sampel apa? Subjek. Responden, Pak. Maaf. Subjek. Nih. Masing-masing level 2. Masing-masing level 2. Saya ambil 2 ini. Nah, ini nanti ketika menganalisis kemampuan berpikir kreatif, berapa subjeknya? Total itu berarti ada 10, Prof. Oh, 10. Ini kan 5 kali 2, Prof. 10. Nanti 10 sebagai subjek penelitian 10. 10 itu ngambilnya gimana? Ngambilnya itu nanti Prof, ada pertimbangannya, Prof. Nanti di setiap, misalkan yang level sangat kreatif itu nanti ada 3 orang, berarti saya ngambil 2 ini nanti ada pertimbangan tentu, Prof. Misalkan yang komunikasinya lancar, kemudian yang ada aktif begitu, Prof. Itu taunya data itu dari mana? Kan Prof, ini di kelas kan Prof, saya ngajar di kelas itu misalnya. Tapi kan subjektif sekali. Kalau mungkin begini, 10 itu mungkin begini ya. Supaya menjaring mungkin enggak kalau 10 itu dibuat menjadi 5 nilai nih, 5 kemampuan. Terlalu ya, biasanya kan hanya 3 ya, kelompok atas, kelompok tengah, kelompok bawah. Nah, kalau 5 apa? Kelompok atas, sangat tengah, atas, bawah, atas, Prof.
Sangat atas, netral. Nah, kalau gitu Expert. agak ini ya, agak masuk agak realistis gitu ya. Ngambil 10 dasarnya ini yang ekstrim atas, ekstrim bawah, tengah, terus apa? Atas. Ya itu. Ya, silakan, tetapi kalau atau dibuat apa ya, jangkauan nilai sekian sampai sekian ambil berapa orang, nilai sekian sampai sekian. Jadi kalau nilai tertingginya 100, nilai terendahnya 20, nah itu jangkauannya kan berapa itu? 80 dibagi 5 kelompok, dibagi 5. Ada 5, jadi 50 berarti kelasnya, panjang kelasnya berapa itu. Nah, kalau dibuat seperti itu ya logis. Jadi hasil tesnya itu dikelompokkan menjadi 5 kelompok berdasarkan itu tadi nilainya, dibuat kelompok dibuat kelas interval tadi. Terendahnya 20, tertingginya 100. Berarti 2 kali nih, Prof. 2 kali, Bi. 2 kali. Ini kan tadi di awal saya sudah membuat pelevelan gitu, Prof. Berarti nanti setelah dipilih 10 itu saya buat lagi tadi rentang Oh, gitu, Prof. sudah punya pelevelan 10. Iya tadi, iya. Dasarnya apa yang di awal kok sudah punya level? Ini yang di awal tadi dasarnya itu yang Prof, yang penelitian kecil tadi, Prof. Jadi membuat level berdasarkan indikator dari jawabannya itu loh, Prof. Indikator berpikir kreatifnya. Jadi pengukurannya jadi satu apa sendiri? Jadi satu, Prof. Dengan Jadi tes tadi di awal ini sama. Jadi tes yang ini, Prof, ini sekalian nanti untuk pelevelan di sini. Tes yang ini, Prof. Kemudian dari level ini nanti diambil 2, baru diamati jawabannya masing-masing responden tadi. Jadi ini ada pengukuran kemampuan berpikir kreatif. Kan membuat tes kemampuan berpikir kreatif, indikatornya ada 3. Soalnya ya minimal ada 3, soalnya ada 3. Terus diberikan pada anak. Diberikan pada berapa orang? 30. Berapa Prof. orang? 30 lah. Terus 30, setelah 30 terus diapakan? Nanti saya skor, Prof. Masing-masing mahasiswa itu nanti jawabannya saya skor. Misalkan soal nomor 1A, B, C nanti ada skornya sendiri-sendiri. Iya. Nanti kelihatan. Nanti di jumlah dikonversi ke dalam rentang 100 misalkan, Prof. Nanti kan kelihatan skornya begitu. Nilai, betul. Jadi nilainya terus itu nanti, kan diambil berapa? Nanti diambil 10 apa? Sebelum yang itu diambil 10 ya? Nggih, 10, Prof, betul. Diambil 10, terus pekerjaannya dianalisis. Nggih. Dianalisis. Lah itu 10 itu, mengambilnya 10 itu dasarnya dari apa tadi? Dari itu, kelompok tengah, terus atas, agak atas, terus bawah, agak bawah gitu. Kopi. Ngambilnya dari yang itu level sangat kreatif 2 orang, kemudian yang kreatif nanti diambil 2 orang, kemudian Loh, yang kok tahu sangat kreatif dari mana? Ya sangat kreatif dari mana? Kan nanti baru di
sangat kreatif. Kreatif itu kan hasil analisis, toh. Ya. Ya, ini aku rungdong ini yang sangat kreatif diambil 2, terus nggak taunya sangat kreatif dari mana? Pengukuran sebelumnya, gimana? Tadi gini Prof, yang tadi kan saya sudah menskor nih Prof, yang di sini Prof. Yang hasil tes ini kan ada 30 mahasiswa, kemudian saya skor masing-masing mahasiswa jawabannya. Nanti kan keluar skor nih, misalkan nomor 1A skornya 4. Pokoknya nilainya ya, metu nilainya. Nilainya kan nanti keluar ya Prof. Itu saya urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah nanti saya membuat perentangan yang sangat tinggi itu nilai skornya itu di antara misalkan 90 sampai 100. Kemudian yang tinggi itu skornya di antara 70 sampai 80. Dan misal sampai yang paling bawah yang sangat rendah itu skornya 0 sampai 10. Nah, itu kan nanti sudah masuk ini yang tadi yang saya urutkan. Nah, kalau sudah masuk ini berarti yang sangat tinggi ini ambil berapa? Itu dasarnya untuk ngambil subjek kan? Oke, betul, Prof. Ngambil 10 itu yang mau setelah dibuat kelas-kelas interval, betul. atau dibuat kelompok tadi 5 kelompok, terus diambil tiap kelompok 2. 2, betul. Ya, lah itu kan baru ini belum tahu dia sangat kreatif, belum tentu. Jadi kelompok atas itu belum tentu sangat kreatif, ya. Ya pokoknya itu 10 terus dianalisis, ya levelnya. Terus setelah 10, terus masing-masing level diambil 2, itu terus B Mas B. Berarti sudah nggak diambil lagi, Bro. Oh, jadi sudah. Oh, jadi ini tadi level berpikir kreatif itu belum ya. Jadi ini baru proses analisis. Proses analisis di sini proses analisis ya, proses analisis. Oh, ternyata yang kelompok atas itu ternyata setelah dianalisis dia memenuhi ini. Tapi itu kan sebenarnya kalau hasil analisis itu kan tidak sekedar ini ya, oh ini indikator, enggak bisa, itu sebenarnya itu sudah semi. Deskripsinya harus ya memang perinci gitu ya. Betul, Prof. Terus setelah itu dites lagi untuk mengini. Tidak ada tes lagi, Prof. Sudah. Nah, terus ini yang C1, C2, C3, C4, C5, C6 untuk apa? Ini tadi yang dari analisa ini kan tadi sudah diambil 10, kemudian dianalisa ini berdasarkan ini tadi Prof, yang level C1, C2 belum ini. Jadi saya misalkan yang responden 1, R1 ini, saya lihat jawabannya di C1 mengingat ini apa yang dilakukan oleh si R1 ini pada dimensi mengingat. Misalkan dia mengambil pengetahuan. Jadi setelah misalkan dia presentasi atau saya wawancara itu, saya melihat soal ini pertama kali yang saya ingat itu yang lalu begitu, Prof. Nah itu kan berarti sudah ada dimensi C1 di situ, gitu. Oh, jadi dari soal yang dipakai untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif, coba dipakai untuk menganalisis kemampuan Bloom, menurut Bloom gitu. Itu bisa jadi begini nanti,
karena kreatif itu kemampuan berpikir tingkat tinggi, Tinggi. ya mungkin yang C1 dan C2 itu tidak bisa kelihatan bisa. Oke, betul, Prof. Karena tidak digiring pertanyaannya ke sana, langsung tingkat tinggi. Jadi kalau dia tidak punya ide, ya nggak mungkin ingatannya itu muncul. Oke, Terus betul. C2-nya muncul ya. Iya. Berarti terus kalau dari sini, kalau setelah dianalisis berdasarkan Semuanya ini, terus nanti Nah, ini tadi kira-kira tahapan yang saya rencanakan ini terpenuhi tidak ada gitu. Ada tidak dalam salah satu responden ini begitu, Prof. Yang tadi 5 tahapan yang saya rancang itu terpenuhi tidak begitu, Prof. Misalkan tadi yang tahap persiapan kan definisi dari teorinya Wallace itu kan memahami masalah kontekstual dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan masalah. Nah, misalkan tadi di sini tadi mahasiswa sudah mengingat kembali atau mengambil materi yang lalu yang sudah pernah, misalkan yang limit begitu. Nah, itu kan juga sudah termasuk bagian dari persiapan begitu, karena mengambil informasi yang lalu begitu. Berarti nanti subdimensi dari tahap persiapan itu yang tadi mengambil pengetahuan yang sudah lalu. Yang di antara itu yang dipakai untuk menganalisis prosesnya itu kan idenya kan ada berapa? 4. 5. 5. Yang satu yang dianggap nanti temuannya. Novelty, Prof. Temuannya yang di bagian apa? Bagian desain, Prof. Desain. Jadi nanti desainnya itu saya definisikan adalah membuat semacam peta pikiran dan melakukan uji coba sederhana, uji coba ide yang sederhana. Ya. Jadi semacam mengira-ngira nanti, oh ya ini seperti ini, jalannya kayaknya betul. Iya. Yang 4 yang lain itu menurut siapa? Teori Wallace dari awal itu, Prof. Teori Wallace. Terus yang temuan Bapak itu yang nomor 3. Yang itu tadi ya, yang nomor Desain. 3. Okay. Ya, desain. Nah, sekarang coba melakukan simulasi ya, simulasi. Ini tadi kan prosesnya itu sangat ya, ini bukan sangat ya, ini ya, ada kemungkinan itu tidak muncul hanya pada salah satu indikator aja. Betul, Prof. Berarti kalau simulasi ya harus simulasi 3-3-nya. Karena 3 soal itu disimulasikan. Simulasi bisa dikerjakan sendiri, bisa dikerjakan oleh siswa. Kerjaan sendiri berarti betul semua ya, misalnya yang pinter gitu ya, anak yang pinter gitu ya. Nah, yang pinter lah itu nanti muncul enggak di situ yang desain tadi itu. Nah, kalau muncul bisa ditunjukkan, oh ini loh di langkah ini loh, ini munculnya. Oh ini loh. Walaupun ini kalau menurut Wallace itu tidak diperhitungkan, tapi menurut saya perhitungkan, ini penting. Nah, kayak gitu. Itu ya Pak ya? Iya Pak, oke, Prof. Berarti alurnya memang seperti ini ya Prof, kurang lebih tadi yang saya sampaikan gitu Prof. Ya ini kan hanya ini ya, hanya apa ya, alat bantu aja ya. Alat bantu, tapi ini harus dikuasai betul. Deskripsi mengingat itu apa saja, deskripsi memahami itu apa saja, deskripsi menerapkan apa saja, ya gitu. Sehingga dari deskripsi-deskripsi ini
nanti bisa dilihat di pengerjaannya. Oh, ini disebut ini gitu. Saya sudah Mesti merangkum itu, Prof. ya. Ya silahkan Pak. Dan digawe men cepet jadi. Terima kasih, Prof. Ini Bu Sri, Bu Sri podo wae ya Bu. tambahkan Bu Sri. Bu Sri. Ya, saya menyimak saja, Prof. Cuma saya masih bingung itu cara menghubungkan antara kognitif dengan kognitif. Share lagi, Pak, yang tadi. Iya. Oke. Terus cara dari yang tadi itu, yang 2 itu ya, pemilihan subjek 2 dimasukkan ke taksonomi Bloom itu yang saya masih bingung, Pak Gun. Yang mana, Bu Sri? Yang ini ya? Ya, yang masing-masing level kemudian dianalisa jawaban ke taksonomi Bloom. Gitu. Saya masih kurang paham ini. Terus Tadi, kemudian Bu, tadi siang memang saya Prof dan Bu Sri sebelum duhur saya wawancara dengan wawancara mendalam. Coba yang simulasi, Prof. Jadi saya coba gali itu memang di fluensi ini tahap novelty-nya ini nggak sampai betul, Prof. Yang disampaikan Prof itu betul. Jadi di tahap ini yang indikator fluensi ini, soal fluensi ini memang hanya sampai tahap tertentu, tidak semuanya. Ya, makanya harus semua indikator diukur, baru nanti itu dianalisis semua jawabannya. Betul. Tapi tadi Bu Sri saya menguraikan dari jawaban mahasiswa itu, jadi tahapan taksonomi Bloom ini muncul, Bu, mengingat itu kan tadi saya sampaikan ada subdimensinya mengambil pengetahuan yang tersimpan dalam memori jangka panjang itu. Jadi memang mahasiswa itu ketika melihat soal screening pertama kali itu dia teringat yang lalu begitu. Dia berkata seperti itu. Nah, itu saya langsung, ini berarti level C1 di sini mengingat ini mahasiswa sudah ada nih di sini. Terus Pak Gun, bagaimana cara menghubungkannya dengan proses berpikir kreatif? Menghubungkannya tadi yang satu itu ya Bu, itu saya tadi saya memasukkan itu ke tahap persiapan Bu. Karena tahap persiapan itu kan definisi dari Wallace sendiri itu adalah memahami masalah dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan masalah. Nah, mengambil pengetahuan yang tadi yang lalu itu kan termasuk bagian dari mengumpulkan informasi begitu. Jadi tahap persiapannya ini tadi adalah mengambil kembali pengetahuan. Begitu. Mengambil kembali pengetahuan. Masuk nggak, Bu? Masih banyak pertanyaan, tapi kayaknya sudah ngantuk ya. Atau ini Pak Gun, ini nanti temuannya yang desain tadi yang tahap 3 ya? Iya, betul Pak. Tahap 3 itu bisa enggak itu dilihat dari pekerjaannya itu melalui ini? Belum. Tadi belum sampai yang itu Prof, yang soal novel itu tadi belum. Tadi saya baru diskusi ngobrol-ngobrol wawancara itu baru yang soal fluensi, Prof. Oh ya. Jadi dari soal fluensi terus berarti belum bisa terpenuhi, Prof. muncul, Yang tahap desain itu belum muncul. Belum muncul. Nah, belum. Itu bisa muncul kalau mungkin di sana. Nah, itu kaitannya dengan C1, C2, C3, C4 ketika bagaimana?
Itu yang mungkin yang ditanyakan Bu Sri ya. Ya, betul, Prof. Seperti itu. Ngapain kok kita mampir ke C1, C2, C3, C4 kan gitu. Mampir istilahnya ya. Jadi ini Prof dan Bu Sri, kalau saya rangkum dari teorinya belum ini kan menciptakan ini ada beberapa subdimensi. Ada berhipotesis, merancang, dan membangun. Nah ini merancang ya. Saya gambaran saya ini pada soal yang nanti novelty ini yang mengukur indikator novelty ini mahasiswa itu nanti merancang peta pikiran tadi yang saya definisikan pada tahap desain itu. Jadi selain merancang, kemudian nanti ada uji coba sederhana begitu. Dengan kata merancang ini saya bisa menghubungkan apa ya? Menghubungkan jawaban dengan definisi desain saya begitu, Bu. Hanya masalahnya gini, Pak. Jangan-jangan soal yang mengukur indikator kemampuan berpikir kreatif Novelty, Pak. itu tiga-tiganya itu tidak ada kaitannya dengan dimensi menciptakan. Ada, Prof. Ada kaitannya dengan dimensi menciptakan untuk soal yang mengukur indikator novelty, Prof. Mengukur indikator novelty ada menciptakan. Okay. Dari menciptakan itu dipakai sebagai inspirasi untuk Okay. Temuan tahap gitu desain ya. itu tadi, Prof. Ya, ini harus paham betul ya. C1, C2, C3, C4, C5, C6. Harus bisa membedakan, oh yang C5, C4, C6 seperti apa. Jadi menciptakan itu kan ada berapa sub ya? Tiga, Ya. Tiga, Prof. Nah, nanti kenapa juga nanti keterlibatan C5 ada enggak? Keterlibatan C5 itu ada, Prof. Tadi yang saya wawancara itu yang soal fluensi itu ada, Prof. Evaluasi itu jadi memeriksa kembali. Jadi dia itu membuat sebuah fungsi yang enggak kontinu, terus dari dua syarat itu dia dijajar, Prof. Kemudian dia memberikan penegasan kembali. Memberikan penegasan bahwa ini tuh nggak kontinu karena seperti ini, begitu, Prof. Dengan cara menjejarkan tadi itu yang dua syarat itu. Begitu. Jadi, itu kan memeriksa. Iya, jadi itu bisa dideteksi lewat pengerjaannya. Apa hanya lewat wawancara? Di tulisan ada, Prof. Oh, di tulisan ada. Mahasiswa ada, Prof. Nanti kaitannya dengan yang C5 ya. C5 semua menjurus ke temuan. C5 menjurus ke temuan, Prof. Menjurus ke arah sana, Prof. Desain itu mulai dari merencanakan ini ya, mendesain. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi. Ya, silakan Bu Sri berdiskusi berdua. Siap. Siap, nanti kalau Bu Sri kalau ingeti jangan ini Mbak di-share lagi, Mbak. Masih tetap, Pak. Oke. Masih penasaran saya.
Kalau Bu Sri kan ininya taksonomi Solo ya. Marzano, Pak. Marzano, ada berapa Marzano? Marzano itu ada 4 kalau yang saya ambil. Yang pertama itu retrieval, yang kedua comprehension, yang ketiga analisis, yang keempat knowledge utilization. Jadi retrieval itu mengingat kembali. Ya, ya silahkan nanti Bu. Ya mungkin temuannya beda dengan Pak Gunawan. Iya, berbeda Pak. Karena ini karena dasar atau inspirasinya datangnya dari taksonomi yang berbeda. Iya. Kebetulan saya menggunakan juga mix method, Pak. Diarahkan ke mix method juga. Ya silakan aja. Nanti saya berdiskusi dengan Pak Gunawan, Pak. Iya, kalau ini kan masih ini nanti bisa ketemu lagi minggu yang akan datang. Silakan aja. Oke, Prof. Betul, Prof. Ya. Terus siapa lagi nih, Pak Bu? Sudah semua, Prof. Oh, sudah ya. Oke. Iya. Ya, Terima kita kasih, akhiri Prof. sampai sekian saja. Ini malam Jumat berkah ya. Amin. Ya, mudah-mudahan apa yang ini ada manfaatnya dan menambah wawasan kita. Ya, lebih utama menginspirasi kita. Sehat-sehat selalu ya, Prof. Ya, amin. Kita akhiri sampai sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live dulu.